Ketemu lagi, topik kita tetap untuk hari ini itu adalah seputar tentang pinjol. Oke, teman-teman, kita bahas untuk dua hal yang terjadi. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka teman-teman wajib hukumnya untuk galbai. Nah, sebelum kita bahas ke materinya, ke topik kita hari ini, saya cerita sekilas, nah, tentang saya. Nah, awalnya untuk kenapa saya terjerat dengan pinjol, memang ada kebutuhan yang pengennya nambah pendapatan, yaitu pinjam di ShopeePay, nah, sebesar 5 juta dengan angsuran 570-an nah, selama 1 tahun. Nah, pengennya buat modal, buat tani, tapi realitanya ternyata gagal panen dan tidak harus dan tidak balik modal sepeser pun. Nah, sehingga saya terjerat dengan pinjol. Nah, itu cerita saya. Kemudian secara logika, kalau dipikirkan itu masih normal. Kenapa? Karena memang secara matematika pendapatan dengan pengeluaran untuk angsuran ini cicilan itu masih bisa lah ditanggulangi. Nah, pada keadaan tertentu, ketika ini sudah pas, nah ada beberapa ada hal keadaan yang saya harus butuh dana juga untuk penting lah istilahnya. Nah, akhirnya mau tidak mau saya harus pinjol lagi. Dan lama-kelamaan, nah pendapatan tiap bulan itu sudah mulai kurang. Hasilnya secara matematika itu sudah tidak mencukupi karena memang eh, pengeluarannya lebih besar ketimbang pendapatannya. Akhirnya ya tetap gali lubang, tutup lubang. Nah, untuk tema kita kali ini itu akan bahas yang pertama, yang kenapa teman-teman harus galbait. Yang pertama itu adalah gali lubang, tutup lubang. Teman-teman mungkin sudah mengerti bahwa untuk yang bunganya pinjol itu sangat besar sekali. Sehingga antara yang didapat dengan yang kita harus bayar itu selisihnya sangat luar biasa. Nah, mungkin secara pemikiran kita, nah oke lah, bolehlah kalau misalkan masih mencukupi untuk saya pinjam lagi sekian, misalkan gajinya sekian, oh masih mencukupi. Tapi kita lupa bahwa ada beberapa peristiwa atau keadaan yang kita harus mengeluarkan lebih. Ya, entahlah, misalkan kendaraannya harus diperbaiki atau keadaan tertentu yang kita harus butuh uang. Dan akhirnya pendapatan tiap bulannya itu menjadi sangat minus. Nah, terus kalau sudah seperti ini, pikiran kita karena sudah mental kita itu dipermudah dengan pinjol, maka kita mencari pinjaman yang lain. Nah, sedangkan misalkan pinjaman yang ilegal itu sudah tidak mencukupi. Maka teman-teman, nah ini yang bukan jadi pengalaman saya juga, tetap seperti itu, gali lubang tutup lubang. Akhirnya pada keadaan nah saat ini atau pada keadaan tertentu, nah gaji kita itu sudah tidak mencukupi untuk bayar pinjolnya. Akhirnya mau tidak mau, nah itu harus galbay karena memang tidak ada dana lagi untuk membayar ini. Nah, sebelum ini terjadi pada teman-teman, maka wajib hukumnya sebelum sangat parah, pasti sangat parah ini terjadi, maka harus digalbaikan. Tidak usah bayar dan tidak usah takut juga karena memang pinjol ini bukan tidak akan dipenjara. Nah, itu alasan pertama. Kemudian, nah alasan yang kedua, ada pinjol yang berkedok, ada penipu yang berkedok pinjol. Nah, saya pernah video sebelumnya itu saya pernah upload tentang pinjaman online yang secara iklan itu memang dananya besar dan bunganya sangat ringan. Tetapi pada kenyataannya, nah ketika saya langsung eh, pengajuan, nah nominal yang didapat dengan nominal yang saya pinjamkan itu selisihnya sangat jauh dan yang harus dibayar juga sangat jauh. Nah, bukan cuma hal itu, tapi juga data kita sudah tersebar. Kenapa? Karena memang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, nah,
sekalian, banyak-banyakin aja sekalian, jadi sekarang nggak usah dibayar. Nah, itu jadi pengalaman. Nah, buat teman-teman, kalau sudah ada dua ini terjadi, jadi yang pertama itu sudah harus gali lubang tutup lubang, kemudian yang kedua itu ada memang aplikasi yang pinjol ini yang bergedok pinjol aslinya itu adalah penipuan. Kenapa yang dikatakan gitu? Ya itu tadi antara pinjaman dengan yang masuk di rekening dan yang harus kita bayarkan itu selisihnya sangat besar sekali dan tenornya itu sangat singkat. Akhirnya kan ndak mau awalnya niatannya itu pengen membantu untuk menutupi yang pinjol yang lain karena memang gajinya bulanan dan tenor cuma 6 hari. Wah, bukan malah jadi solusi. Berarti jadi sangat menumpuk, tambah menumpuk. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, maka wajib untuk digalbaikan sudah. Nggak usah dibayarkan. Nah, itu jadi pengalaman buat pribadi saya. Nah, ini Bu, edukasi buat teman-teman jangan sampai terjadi di teman-teman. Tapi ini semuanya pilihan. Kalau misalkan teman-teman masih bisa untuk menjalani pinjaman-pinjaman ini atau masih istilahnya masih menutupi secara matematika pendapatannya berapa, kemudian pengeluaran berapa, ya lanjut. Tapi saran saya jangan sampai gali lubang tutup lubang. Apalagi nanti pas kebetulan kena yang aplikasi penipuan. Nah, itu sangat fatal sekali. Maka endingnya ya pastinya bye-bye juga. Nah, cuman kalau bye-bye, mentalnya harus dipersiapkan. Nah, pastinya ada banyak-banyak teror yang akan datang. Entah dari SMS, ataupun WA, ataupun dari penelponan. Dan bahasa-bahasanya itu bukan bahasa manusia. Jadi kayak sudah bahasa hewan-hewan itu sudah banyak keluar. Nah, itu yang jadi pengalaman, jadi edukasi juga buat teman-teman. Nah, sehingga tidak terjadi di teman-teman semuanya.